sekarang kita lihat ada beberapa makna filosofi dari kebencian diri ini yang penting kita renungi. Kita awali dari filosofi akarnya kebencian diri. Ada satu quote yang bunyinya begini. Jika mencari kesempurnaan adalah cara untuk membuktikan nilai kita, pada akhirnya pencarian itu hanya akan membuktikan ketidaksempurnaan kita. Mungkin dengan kata lain, kalau kita membuktikan diri dengan cara mengejar kesempurnaan, maka ketemunya pasti ketidaksempurnaan, dan ini biasanya membuat kita kecewa. Yang bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri kita. Makanya ada yang bilang akarnya self-hatred itu antara lain cara berpikir yang perfeksionis. Kamu ingin perfect terus, sementara hidup ini tidak perfect, termasuk diri kita juga tidak perfect. Akhirnya kita banyak kecewa, banyak mengeluh tentang diri kita. Kita tidak sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini akar yang paling awal. Biasanya kita kecewa dengan diri kita. Kenapa bisa kecewa? Cara berpikirnya perfeksionis. Sementara manusia yang perfect sama sekali itu tidak ada. Kalau kita perfeksionis, ya hidup kita akhirnya dari stres ke stres. Biasanya fokus kita hanya pada hal yang tidak beres di antara semua yang beres. 99% beres, tapi 1% tidak beres, ya satu ini yang jadi perhatian kita. Akar yang pertama itu. Akar yang kedua, kenapa orang bisa membenci dirinya sendiri? Ini saya ambil quote juga, yang bunyinya begini. Pesan-pesan yang diterima anak-anak kita dari gurunya, pelatihnya, dan meskipun dengan niat terbaik dari kita, dapat mendorong mereka ke arah kesombongan atau keputusasaan, ke arah pembenaran diri atau kebencian diri. Nah, ini yang kedua, ini akarnya bisa dari lingkungan. Mungkin teori-teori, konsep-konsep, nasihat-nasihat yang masuk ke kepala kita dari lingkungan sekeliling kita, yang membuat kita terus benci dengan diri kita. Ya misalnya tadi kita jadi, wah saya itu ternyata bukan anak soleh ya, wah ternyata saya itu bukan anak yang pinter ini, pinter itu ya, tidak seperti teman-teman ya. Itu sejak kecil terus muncul kebencian pada dirinya. Sampai di level dia putus asa dengan dirinya. Akhirnya terus banyak anak-anak yang nakal. Banyak anak-anak yang untuk menarik perhatian yang lain, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejak awal dia dibuat putus asa dengan dirinya oleh lingkungannya. Jadi mungkin dicap ini, dicap itu, dimarahi begini, dimarahi begitu ya. Akhirnya dia, ternyata aku ini tidak berharga, ternyata aku ini tidak penting, ternyata aku ini tidak bernilai. Sudahlah, wong aku tidak penting, tidak bernilai saja, rusak juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua dari lingkungan, akarnya. Saya tidak tahu teman-teman yang muda-muda yang malam hari ini hadir, semoga tidak ada yang hasil cetakan lingkungan yang semacam itu. Kalau ada, ayo latihan kita bersihkan sendiri. Setiap manusia berharga. Setiap manusia bernilai, termasuk diri kalian. Tidak ada orang yang tidak bernilai. Semuanya disayangi oleh Allah.
semuanya layak dan berhak untuk dicintai. Seperti apapun situasi dan kondisimu. Akar kedua. Akar ketiga. All hatred of others is a reflection of self-hatred. Kebencian kita pada yang lain itu adalah pantulan dari kebencian kita pada diri sendiri. Sebaliknya juga begitu, semua cinta kita pada yang lain itu pantulan dari cinta kita pada diri kita sendiri. Jadi akarnya apa? Timbal balik dari kebencian kita pada yang lain. Kalau kita benci orang lain, sebenarnya sebelumnya kita sudah benci diri kita sendiri. Ini ciri yang ketiga, ini akarnya memang jiwa kita, jiwa yang membenci. Mungkin karena kecewa dengan diri kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang keempat, tidak memaafkan diri sendiri sering menjadi akar dari kebencian diri yang ekstrim dan menjadi penghambat yang intens. Hampir tidak mungkin untuk benar-benar memulai kembali ketika kita merasa tidak dapat memaafkan. Jadi ayo kita bisalah memaafkan diri. Ya memang kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang pilihan kita meleset. Tapi kan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya maafkan. Mungkin kalian kalau ingat salah-salah yang dulu, rasa malu yang dulu, mungkin pernah nyontek ketahuan, mungkin pernah pokoknya yang menyakitkan di masa lalu, maafkanlah. Terimalah fakta itu, akuilah, maafkanlah, ya tentu saja kalau memungkinkan perbaikilah. Banyak orang yang lari dari dirinya karena momen-momen yang menyakitkan tadi. Termasuk sangat benci dirinya karena momen-momen tertentu. Nah, maafkanlah. Wong kita untuk orang lain saja direkomendasikan untuk dimaafkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiap hari kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Dasar aku ini males, dasar aku ini bodoh, bodoh banget aku itu. Kemudian, aku ini, sering kita memarahi diri kita sendiri, tidak memaafkan. Allah aja maha pengampun. Untuk sesama kita diminta memaafkan, tapi kita kejam sekali pada diri kita sendiri. Nah, akarnya ternyata kita tidak mau memaafkan diri. Terus, setelah akar kita ketemu rasanya. Rasa yang pertama adalah rasa negatif. Ada quotes yang pertama itu, kalau hati dibalut kebencian, kupu-kupu yang cantik tampak seperti gagak yang manis. Serigala yang seperti ulat pun tampak menjadi naga. Jadi kupu-kupu tampak seperti burung gagak, ular tampak seperti naga. Itu kalau mata kita adalah mata kebencian, melihat segala sesuatu jeleknya saja. Hari ini kan banyak tradisi kebencian yang hidup di sekitar kita. Lihat apa-apa, jeleknya saja. Kalau sudah mengidolakan seseorang, seolah-olah orang ini kayak malaikat raiso salah. Kalau sudah membenci orang, seolah-olah orang ini iblis yang tidak mungkin benar. Nah, ini cara berpikir kita hari ini. Dan kalau kita berpikir seperti ini, apalagi terhadap diri kita, iblisnya tadi berubah jadi diri kita. Ndak ono bener iblis.
Apalah saya itu, Pak? Tidak ada gunanya saya itu, Pak. Untuk apa sih, Pak, saya hidup ini itu? Rasanya seperti ini. Kalau kita benci pada diri kita. Maka ada quote yang kedua, kesalahan banyak orang hari ini adalah merasa malu tentang diri mereka, terus bohong dan berusaha menjadi orang lain. Tidak ngaku dirinya. Karena dia tidak menerima dirinya, dia tidak mengakui dirinya. Siapa aku yang seperti ini? Tidak, ini bukan saya kok, Pak. Saya tidak begini kok, Pak. Aslinya tidak tahu sekarang kok begini. Saya dulu itu rajin loh, Pak. Kan sering mahasiswa itu kalau absenmu kok banyak semester ini. Aslinya saya itu rajin kok, Pak. Berarti sekarang kamu tidak asli lagi ya. Kamu sudah KW berapa sekarang? Orang sering tidak menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya. Akhirnya dia melarikan diri dari dirinya dengan cara apa? Berusaha menjadi orang lain. Nah, saya itu malu, Pak. Saya itu wajah saya agak keras gini, tapi saya sukanya kok musik-musik yang misalnya tradisional, musik itu loh, Pak. Terus dia merasa malu karena circle-nya musiknya beda. Akhirnya dia mengubah dirinya, ikut selera musiknya temannya. Gayanya kayak menikmati, tapi tersiksa dia. Kenapa? Dia berusaha jadi orang lain. Biasanya nonton film kartun kok, wah ini sudah mahasiswa, tidak boleh katanya nonton kartun itu kan anak-anak. Kamu berusaha untuk tidak jadi anak-anak lagi, dan kamu nonton film apa lah gitu yang dan kamu tersiksa gara-gara itu. Yang terbayang di kepalamu kan tetap suka kartun. Mungkin ini kok disuruh nonton film superhero kayak gini, saya itu bayangan saya film itu ya Doraemon apa itu misalnya. Bukan engkau yang dulu, karena ya itu tadi kamu tidak mengakui dirimu. Nah, itu kata dia, itu yang dirasakan oleh orang yang membenci dirinya, malu terus berusaha mengubah diri. Sehingga kata Sherry Huber itu yang terakhir, kalau ada orang memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri kita. Kita memperlakukan diri kita itu kan kejam sekali. Kita paksa ikut prinsip kita, kita suruh ini, kita suruh itu, kita marahi, kita bikin susah. Kan tiap hari begitu kita pada diri kita. Kalau ada orang melakukan hal yang sama pada diri kita, sejak awal mesti kita menjauh dari mereka. Jadi ini yang bagian rasa. Itulah yang kita rasakan kalau kita benci diri kita. Baik. Lanjut. Nah, ada 2 quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari
pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter aku itu. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, nah makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, kamu temanku ya, kamu baik-baik ya. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap iki waras maupun enggak anak ini. Coba kamu ajak ngobrol temenmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Nah, itu terus kalian bisa membahagiakan dia. Membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini Pak. Oh ya berarti sesuk setengah saja ngajinya, terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau wah saya kalau dipotong-potong tidak tuntas Pak, enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu, enaknya bagaimana, terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah saya yang lain ke sana, ya saya ke sana enggak. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya, biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri.